Lalu bagaimana peluang tim Garuda Muda di grup A Piala Dunia U17 menghadapi Ekuador, Maroko, dan Panama? Apa yang harus disiapkan oleh pelatih dan pemain agar bisa lolos dari penyisihan grup? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Firzi Idris, dan kami juga masih menunggu bergabung dengan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat malam Bung Firzi. Ya, malam Mbak Friska, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Senang sekali sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Bicara soal Indonesia yang ada di grup A, bagaimana kalau Mas Firzi lihat kekuatan lawan-lawan kita di sana? Bisakah ini dikatakan grup neraka atau tidak? Tugas kita memang berat begitu. Iya, tugas kita memang berat relatif dengan pengalaman kita yang tadi sudah dikatakan Mas Kesit ya, bahwa kita itu baru debutan di turnamen ini sebagai negara Asia Tenggara. Juga kita setidaknya sebagai tuan rumah kita punya keunggulan ya, bermain di depan pendukung sendiri. Tapi kalau kita membicarakan drawing kemarin, saya pikir draw ini bisa jauh lebih buruk ya, karena kita terhindar at least dari dua tim besar Eropa ya, Jerman dan Inggris, dan juga kita juga terhindar dari Argentina. Memang Argentina nggak terlalu bagus di level ini, tapi kita terhindar dari Inggris yang kita tahu betapa hebatnya mereka dalam turnamen usia umur. Mereka juara tahun 2017, angkatannya Phil Foden, Ryan Brewster dan kawan-kawan. Tapi draw ini dengan Panama juga, dari pot 4 kita ketemunya Panama, menurut saya we can take this. Dan anak-anak U17 dan Coach Bima Sakti ya mungkin juga bisa optimis dengan penampilan di lapangan ya Mbak ya. Penampilan di lapangan ini bukan berarti lolos atau nggak lolos, tapi mereka dapat kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hoping we can take this, but kalau kita bicara soal bagaimana peta kekuatannya, apa sebenarnya kita sudah cukup persiapannya? Ini kan kalau kita hitung kurang dari 3 bulan ya, Mas Firzi ya. Nah itu gimana kalau Mas Firzi lihat? Iya, kalau peta kekuatan ya tadi kita persiapan kurang dari 3 bulan. Oke, kita ada kerangka tim yang dari tim juara Piala AFF U16. Tapi tim itu kita lihat di kualifikasi Piala Asia U17, mereka memang bisa bermain bagus, tapi akhirnya selip dan tidak lolos ke Piala Asia U17. Dari tim tersebut ditambah oleh Coach Bima 4 pemain dari seleksi 12 kota. Terus nanti kemungkinan di Jerman akan juga ditambah, kita akan memantau tim pelatih Bima Sakti dan kawan-kawan akan melihat di para diaspora dari Jerman dan Belanda. Nah ini yang mungkin akan menambah kekuatan, karena kalau kita lihat kemarin di beberapa laga uji coba, mungkin secara organisasi, secara struktur permainan masih bisa lebih ideal. Karena kalau kita lihat di grup lagi ya Mbak, bukan hanya sejarah partisipasi dari negara-negara lawan kita, tapi dari turnamen terdekat mereka ini juga sebenarnya tim-tim bagus. Maroko misalnya, mereka runners up Piala Afrika U17 2023, bahkan mereka hampir menang turnamen itu kalau nggak selip ketika melawan Senegal. Sementara Ekuador itu runners up CONMEBOL Sudamericano U17, kejuaraan antar negara-negara Amerika Selatan U17, dan mereka itu hanya kalah dari Brazil, sang pemegang gelar Piala Dunia U17 yang terakhir ya 2019. Memang beda generasi, tapi Brazil selalu tim kuat. Dan untuk Ekuador bisa lolos sampai ke fase final. Dan kita tahu juga di Piala Dunia Ekuador diperkuat pemain-pemain luar biasa kayak Pervis Estupiñán, kayak Moises Caicedo. Jadi perkembangan sepak bola usia dini mereka juga sangat bagus. Nanti kita di Jerman, tapi kan uji cobanya ini lebih ke friendly match. Bagaimana melihatnya agar friendly match ini bisa kalau kita katakan dianggap seperti suasananya seperti Piala Dunia U17? Karena kalau tidak begitu kan suasananya akan beda ya, Mas, saat friendly match dengan saat laga sesungguhnya. Ya benar, memang benar ya, Coach Bima pasti ingin mencari lawan-lawan yang punya karakter permainan dari negara Amerika Latin, dari negara CONCACAF dan lain-lain. Tapi memang it's impossible to replicate suasana game dalam pertandingan uji coba ya, apalagi training camp di luar negeri. Jadi training camp di luar negeri itu bukan mencari atmosfer pertandingannya, tapi bagaimana mencari kohesi tim, bagaimana struktur organization, kerjasama antar pemain, bagaimana mungkin kita melihat
pemain-pemain diaspora, apa nilai plus yang bisa mereka datangkan kalau mereka direkrut, apa yang sudah cukup dari tim ini kalau misalnya tidak ada pemain tambahan. Karena itu tadi, bahkan Panama pun kan lolos ke Piala Dunia U17 ini sebagai semifinalis di CONCACAF U17. Jadi banyak pengalaman tanding dari negara-negara yang akan menjadi pesaing kita. Jadi gitu sih Mbak. Jadi artinya kalau apa yang bisa dipersiapkan selain merekrut Ya. timnya, anggotanya, pemainnya, juga secara teknik juga ini harus jadi perhatian karena lawan kita ini serius ya. Meskipun bukan Argentina, bukan Brazil, tapi Ekuador, Maroko dan Panama ini harus diwaspadai. Ya. Iya betul, tadi udah dibilang juga ya prestasi Ekuador tuh bisa lolos sampai ke perempat final edisi 1995, emang 2015 emang sudah cukup lama sih, tapi mereka punya capacity itu, dan Ekuador itu selalu lolos dari 4 dalam 5 penampilan mereka di Piala Dunia U17 terakhir. 4 dari 5 penampilan di fase grup mereka bisa lolos, jadi saingan utama kita pasti akan ada di Ekuador. Harapan kita untuk mendapatkan angka pasti ada di Panama. Di lawan Maroko apa aja bisa terjadi. Tapi kita juga harus ingat bahwa U17 seperti kemarin juga Presiden FIFA Gianni Infantino bilang, ini adalah platform, ini adalah awalan bagi para pemain untuk merasakan atmosfer sepak bola, untuk merasakan turnamen sepak bola kelas dunia. Jadi apapun yang terjadi nanti, ya saya sih mengharapkan memang para pemain memberikan yang terbaik dari mereka. Tapi kalaupun hasilnya memang masih belum mencukupi, saya pikir tidak masalah ya, karena ini juga adalah awal dari perjalanan karir mereka sebagai pemain yang nanti ujungnya adalah harapannya mereka pemain ini bisa menjadi bagian dari timnas senior muara sebenarnya perkembangan sepak bola usia muda, Mbak Friska. Kalau membaca per lini peta kekuatannya, bagaimana yang harus dipersiapkan oleh Coach Bima Sakti? Iya, yang pasti sih kalau lihat dari kemarin ya, persahabatan yang kemarin itu aliran bola di lini tengah, selain aliran bola di lini tengah juga adalah bagaimana bertahan menghadapi physicality pemain-pemain yang kita tahu Ekuador bagaimana karakter sepak bola Amerika Latin, highly technical tapi juga highly physical, sementara Maroko dengan permainan yang khas, kita lihat juga karakter mereka yang bisa terbaca dari tim senior mereka di Piala Dunia 2022 kemarin, karena salah satu anggota tim itu kan juga lolos jebolan dari Piala Dunia U17 ya, si Sofyan Amrabat, dia bermain di Piala Dunia U17 2013. Jadi kombinasi dari itu, makanya kemarin juga di seleksi 4 kota kan juga dicari pemain-pemain yang punya tinggi minimal, yang punya kemampuan untuk duel udara, duel fisik. Jadi mungkin itu yang harus ditingkatkan, apalagi kita tahu anak-anak U17 dengan belum bergulirnya EPA, Elite Pro Academy, mereka nggak punya wadah kompetisi untuk terus mengasah kemampuan teknis mereka, mengangkat kemampuan organisasi mereka. Jadi memang kondisinya masih belum ideal sekarang bagi persiapan tim Mas Bima ya. Walaupun udah melakukan coaching camp, training camp, tapi masih perlu waktu juga, Pak. Ya, belum ideal, tapi kita masih punya harapan besar. Dan sudah bergabung juga anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang tentunya kita ingin tahu bagaimana persiapan dari timnas U17 di waktu yang singkat ini ya. Silakan Mas Arya, Bung Arya, selamat malam. Apa kabar dengan Friska di sini? Selamat malam Friska. Selamat malam, ada Bung Firzi Idris juga sudah bergabung. Malam Bang Arya. Selamat malam Bang Firzi. Langsung saja soal persiapan ini kurang dari 3 bulan, apa yang sekarang sedang dirancang? Yang pasti ya, kan kita tahu nih bahwa kita cukup ditenangkan juga karena ada konsultan kita dari Jerman ya, si Frank ya, sehingga itu membantu Coach Bima untuk membuat pelatihannya gitu, dan dia membuat pondasi dasar latihan yang dilakukan oleh teman-teman dari timnas gitu, dan bisa kelihatan juga kemarin kan baru beberapa minggu, 2 minggu yang dipoles oleh Frank itu kelihatan ketika bermain dengan Korea ada perubahan gitu, dan nanti terlebih kan teman-teman akan TC nih ke Jerman. Nah diharapkan nanti di Jerman ini kita bisa dapat
lawan tanding yang pola-pola seperti Peru, seperti Ekuador atau seperti pun Maroko di sana gitu. Dan semoga nanti dari selama sampai November nanti ke depan kita harapkan ada perubahan-perubahan besar juga di sana. Dan kita kan cukup dibantu dengan Dortmund ya. Dortmund itu membantu kita banget di sana yang karena kemarin Pak Erik kan ketua umum PSSI kan ke sana ya, ke Jerman, udah berkunjung ke sana, udah melihat semua bagaimana camp latihan mereka, dan mereka memberikan support betul untuk fasilitas lapangan dan semua ya selama di Jerman. Mudah-mudahan itu membantu timnas kita untuk untuk bisa mengejar ketertinggalannya dari yang selama ini gitu. Jadi itu sih Mbak Friska ya. Ya, sudah ada support besar salah satunya dari Dortmund tadi. Selain teknikal, apakah juga mental ini jadi hal yang dipupuk utamanya, Bung Arya? Ya, dengan mereka TC di Jerman, kita rasa ini mereka akan terbangun mentalnya ya. Dan gini Mbak, pengaruh betul ya dengan situasi timnas kita yang saat ini sangat baik ya. Mulai dari SEA Games, AFF kemarin dengan kelas walaupun level 2 ya, pemain timnas kita. Kemudian AFC kemarin, itu kan membangun kepercayaan diri dari timnas. Walaupun bukan mereka yang tanding, tapi itu membangun sebuah mental baik untuk mereka bahwa ini ada perubahan besar di kita. Dan kami dari federasi memberikan situasi yang sangat kondusif bagi mereka untuk bisa berlatih dengan baik gitu Mbak Friska. Oke, diciptakan ekosistem berlatihnya, tapi target tetapkah ada untuk mereka? Oh jelas, kita sih berharap bisa lolos grup ya. Amin. Kita berharap seperti itu. Ya. Jadi harapannya target terdekat adalah lolos dari penyisihan grup karena lawannya juga harus diwaspadai, ada Ekuador, Maroko, dan Panama. Tapi kita yakin timnas U17 bisa melewati ini dan semoga maksimal juga persiapannya ya, Bung Arya. Ini harapan kita semua. Terima kasih sudah bergabung anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dan juga Bung Firzi Idris pengamat sepak bola. Terima kasih, selamat malam.